Malam itu, Dimas duduk sendirian di ujung jembatan tua yang membentang di atas Sungai Kaliabang. Jembatan ini adalah tempat favoritnya untuk melamun dan menghabiskan waktu, terutama ketika pikirannya sedang kacau. Sudah menjadi kebiasaannya untuk nongkrong di sana, meresapi suasana malam dengan suara gemericik air dan suara angin yang menerpa dedaunan. Di tengah suasana tenang itu, Dimas mendengar suara tawa lembut. Bulu kuduknya meremang, namun rasa penasaran mendorongnya untuk mencari sumber suara. Di tengah kabut yang mulai menebal di atas sungai, ia melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jembatan, mengenakan gaun putih panjang, tampak anggun dalam keheningan malam. Dimas terpesona. Perempuan itu tampak begitu cantik dengan kulit pucat dan mata yang terlihat dalam meski tertutup oleh rambut hitam panjang yang sedikit berantakan. Senyum kecil menghiasi bibirnya yang pucat, namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang membuat Dimas merasakan keganjilan. "Kau sendirian di sini?" tanya perempuan itu dengan suara lembut yang seolah menghipnotisnya. Dimas terdiam, sedikit bingung. Tidak pernah ada orang lain yang nongkrong di jembatan ini pada jam-jam segelap ini. Tapi ia akhirnya menjawab, "Iya, aku sering ke sini. Tempat ini terasa damai." Perempuan itu tersenyum lebih lebar. "Damai? Ya?" gumamnya, seakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sejak pertemuan malam itu, Dimas merasa tertarik untuk kembali ke jembatan lebih sering dari sebelumnya. Setiap kali ia datang, perempuan itu selalu ada di sana, duduk di pinggir jembatan dengan tatapan kosong ke arah sungai. Mereka berbicara tentang banyak hal, namun perempuan itu jarang berbagi cerita tentang dirinya sendiri. Ia hanya memperkenalkan diri sebagai Sari. Meskipun ada keganjilan dalam tatapan dan senyum Sari, Dimas mulai merasa bahwa ia memiliki perasaan terhadap Sari. Mungkin aneh, mengingat ia tidak tahu apapun tentang perempuan itu. Namun, ada daya tarik yang membuatnya tidak bisa menjauh. Suatu malam, ketika Dimas merasa cukup berani, ia bertanya, "Sari, kenapa kamu selalu ada di sini? Tidak ada yang tahu kalau kamu suka duduk sendirian di jembatan ini." Sari tersenyum tipis, kali ini senyumnya terasa lebih dingin. "Tidak ada yang tahu aku di sini," jawabnya dengan nada samar. "Dan mungkin memang tak ada yang perlu tahu." Jawaban itu membuat Dimas merasakan sesuatu yang mengganggu. Ada keheningan panjang di antara mereka, hingga akhirnya Dimas memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan itu. "Ya, baiklah. Aku hanya bertanya," ujarnya sambil tersenyum kecil, mencoba menghilangkan rasa tegang yang muncul tiba-tiba. Sari menatapnya lekat-lekat, kemudian tersenyum lembut. "Terima kasih karena kau datang menemani. Rasanya seperti sudah lama sekali aku tidak bertemu seseorang yang mau mengobrol denganku di sini." Kata-kata itu terdengar seperti sebuah perpisahan, namun entah kenapa Dimas merasa bahwa ia akan terus melihat Sari di jembatan itu setiap kali ia datang. Minggu-minggu berlalu, dan setiap malam di jembatan bersama Sari membuat Dimas semakin ingin tahu tentang perempuan misterius itu. Ia mencoba mencari informasi tentang jembatan itu dan kisah-kisah yang mungkin berhubungan dengan sosok seperti Sari. Ia merasa ada sesuatu yang ia harus tahu, namun setiap kali ia bertanya pada Sari, perempuan itu hanya tersenyum dan menghindar dari topik tersebut. Akhirnya, Dimas bertanya kepada Pak Joko, seorang penjual kopi tua yang sering mangkal di dekat jembatan pada pagi hari. Pak Joko adalah salah satu orang yang tahu banyak tentang tempat-tempat di sekitar sana. "Oh, kalau jembatan Kaliabang itu, ada cerita lama yang bikin merinding," kata Pak Joko dengan nada misterius. "Dulu, ada seorang perempuan yang sering terlihat di jembatan itu. Dia dikenal cantik, baik hati, dan banyak pria yang tertarik padanya. Tapi, ia ditemukan tewas di sungai. Katanya bunuh diri karena dikhianati." Dimas merasakan hawa dingin merayap ke tubuhnya. "Kenapa dia bunuh diri, Pak?" Pak Joko menggeleng pelan. Katanya karena pacarnya itu mencintai perempuan lain, dan mereka menikah tak lama setelah ia meninggal. Sejak saat itu, katanya, arwah perempuan itu sering menampakkan diri di jembatan. Orang-orang yang melihatnya mengatakan ia punya senyum yang aneh. Mendengar cerita itu, Dimas merasakan jantungnya berdetak keras.
Senyum yang aneh. Apakah Sari adalah perempuan itu? Malam itu, Dimas kembali ke jembatan dengan perasaan campur aduk. Ia melihat Sari di ujung jembatan, berdiri seperti biasa, memandang sungai yang gelap. Dengan tekad untuk mencari tahu kebenaran, Dimas mendekati Sari. "Sari, aku tahu mungkin ini pertanyaan aneh. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" tanyanya. Sari menatapnya sejenak, kemudian tersenyum tipis. "Kau sudah tahu, bukan? Kau sudah mendengar kisahku dari orang-orang." Dimas terdiam, namun anggukan kecilnya memberi jawaban yang cukup bagi Sari. "Ya," jawabnya lirih, tatapan matanya penuh luka. "Aku pernah mencintai seseorang. Aku mencintainya dengan sepenuh hati, namun ia mengkhianatiku. Dan rasa sakit itu membuatku memilih jalan yang tak kembali." Sari melangkah ke tepi jembatan, menatap sungai di bawahnya. "Namun, Dimas, kau harus tahu, aku tak hanya berdiam diri di sini. Aku menunggu. Menunggu saat yang tepat untuk membalas mereka yang telah menghancurkan hidupku." Dimas merasa merinding. Ia ingin mundur, namun tak mampu. Senyum Sari yang indah kini terasa seperti senyum penuh dendam yang terpendam lama. Dimas merasa jantungnya berdegup keras mendengar pengakuan Sari. Ia berusaha untuk memahami perasaan perempuan itu, namun ada sesuatu yang membuatnya takut. "Sari, kamu tidak bisa terus menunggu di sini hanya untuk membalas dendam. Hidupmu, atau apapun yang tersisa darimu, tidak bisa terus terjebak dalam kebencian ini," ucap Dimas perlahan, mencoba menyadarkan Sari. Sari menatapnya dengan tajam. "Dimas, kau takkan mengerti. Aku kehilangan segalanya. Cintaku, harapanku, masa depanku, semua hancur hanya karena satu pengkhianatan. Mengapa aku harus pergi tanpa memberikan pelajaran pada mereka yang telah merampas kebahagiaanku?" Dimas terguncang. Wajah Sari, yang biasanya cantik dan lembut, kini dipenuhi oleh ekspresi pahit yang penuh dendam. Dimas teringat cerita dari Pak Joko, pria yang telah mengkhianati Sari menikahi perempuan lain tak lama setelah kematiannya. Apakah arwah Sari benar-benar terjebak di jembatan ini karena dendam yang ia simpan? "Sari, mendendam hanya akan membuatmu terjebak di sini selamanya. Bukankah seharusnya kau mencari kedamaian?" desak Dimas. Namun Sari hanya tersenyum dingin, lalu berkata, "Kedamaian hanya akan datang ketika aku sudah menyelesaikan urusanku di sini. Dan kau, Dimas, aku ingin kau membantuku." Dimas tertegun mendengar permintaan Sari. Membantu seorang arwah membalaskan dendam bukanlah hal yang pernah ia bayangkan. Tapi di sisi lain, ia merasa iba pada Sari, meskipun ia tahu bahwa apa yang Sari inginkan tidaklah benar. "Bagaimana aku bisa membantumu?" tanyanya, meskipun hati kecilnya menolak. Sari mendekat padanya, menatap dalam-dalam ke matanya, lalu berkata dengan suara rendah, "Temukan mereka. Pria yang menghancurkan hidupku dan perempuan yang merebut segalanya dariku. Bawa mereka ke jembatan ini." Dimas terkejut. Aku tidak bisa melakukan itu, Sari. Aku bahkan tidak tahu siapa mereka atau di mana mereka berada." Sari tersenyum kecil, senyum yang terasa sangat menyeramkan. "Jangan khawatir. Kau akan mengetahuinya segera. Mereka masih tinggal di desa ini, dan jika kau benar-benar ingin menolongku, kau pasti akan menemukannya." Dimas merasa tubuhnya lemas. Ia tahu bahwa Sari memiliki kekuatan untuk memaksanya melakukan ini, tapi ia juga tahu bahwa ia memiliki pilihan. Apakah ia akan membantu Sari dan menyeret orang-orang itu ke jembatan ini? Atau apakah ia akan mencoba membuat Sari memahami bahwa dendam hanya akan membuatnya semakin tersiksa? Meski dilanda keraguan, Dimas memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang-orang yang telah menyakiti Sari. Bukan untuk membantu dendamnya, tapi lebih untuk memahami cerita yang tersembunyi di balik kematian tragis perempuan itu. Selama beberapa hari, Dimas menggali informasi dari orang-orang tua di desa, yang akhirnya menuntunnya pada sebuah nama, Bayu. Pria itu adalah mantan kekasih Sari yang dikabarkan meninggalkannya demi menikahi perempuan lain bernama Ratih. Menurut kabar yang didengar Dimas,
Bayu dan Rati sekarang tinggal di rumah besar di ujung desa, hidup dalam kemewahan dan tampaknya telah melupakan tragedi masa lalu. Namun, Dimas juga mendengar rumor bahwa sejak pernikahan mereka, keluarga Bayu sering dihantui mimpi buruk. Banyak yang mengatakan bahwa arwah Sari masih menghantui mereka, dan setiap malam, suara tawa yang tak asing kerap terdengar di sekitar rumah mereka. Dimas merasa ngeri mendengar cerita itu. Dendam Sari tampaknya begitu kuat hingga terus mengusik keluarga Bayu bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Setelah banyak pertimbangan, Dimas memberanikan diri untuk menemui Bayu. Ia berencana untuk mencari tahu apakah pria itu benar-benar merasa bersalah atas kematian Sari, dan apakah ada cara untuk membuat Sari beristirahat dengan damai tanpa harus menuntut balas. Bayu kini tampak jauh berbeda dari apa yang Dimas bayangkan. Wajahnya terlihat letih, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, seolah kurang tidur. Saat Dimas memperkenalkan dirinya, Bayu tampak terkejut namun tetap mengizinkannya masuk. Ketika Dimas menyinggung nama Sari, wajah Bayu mendadak pucat. "Kenapa kau menyebut nama itu?" tanyanya dengan nada bergetar. Aku tahu tentang Sari," jawab Dimas, "dan aku tahu tentang apa yang terjadi di jembatan itu." Bayu terdiam, tatapan matanya kosong. Setelah beberapa saat, ia mulai berbicara. "Aku masih dihantui oleh bayangannya. Setiap malam, aku mendengar suara tawa, suara tangis, dan terkadang aku melihat sosoknya di jembatan. Aku tahu aku salah, aku menyesal, tapi tak ada yang bisa kulakukan untuk menghapus semua ini." Dimas menatap Bayu dengan perasaan campur aduk. Ia bisa merasakan penyesalan yang tulus dari pria itu, namun ia tahu bahwa hal ini mungkin tidak cukup untuk menghentikan dendam Sari. Malam itu, Dimas pergi ke jembatan untuk bertemu dengan Sari. Kali ini, ia datang membawa jawaban dari Bayu. "Sari, aku sudah bertemu dengan Bayu. Dia menyesal, dan dia masih dihantui oleh bayangmu," kata Dimas dengan suara pelan namun tegas. Sari terdiam sejenak, menatap Dimas dengan tatapan penuh rasa sakit. "Menyesal? Penyesalan saja tidak cukup untuk menghapus apa yang telah ia lakukan padaku. Ia mengambil segalanya dariku, dan hidupnya tetap berlanjut sementara aku terjebak di sini dalam kehampaan." Dimas mencoba berbicara, namun Sari tampak tenggelam dalam amarah yang sulit dibendung. "Dimas," ujar Sari akhirnya, suaranya kini terdengar sangat dingin. "Jika kau benar-benar ingin membantuku, maka bawa Bayu ke sini. Aku ingin dia merasakan penderitaan yang sama seperti yang aku rasakan." Dimas merasa ngeri mendengar tuntutan Sari, namun ia juga tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk membantu arwah perempuan itu menemukan kedamaian. Dengan berat hati, ia setuju untuk membawa Bayu ke jembatan. Dimas kembali menemui Bayu, yang sudah hampir putus asa. Dimas menjelaskan bahwa jika Bayu ingin mengakhiri semua mimpi buruk ini, ia harus datang ke jembatan dan menghadapi Sari. Meski penuh ketakutan, Bayu akhirnya setuju. Malam itu, mereka berjalan menuju jembatan dengan perasaan takut yang mencekam. Di tengah malam yang pekat, sosok Sari sudah berdiri di jembatan, dengan senyum dingin dan tatapan penuh dendam. Bayu tampak gemetar saat melihatnya, namun ia tidak beranjak. "Sari," suara Bayu terdengar parau. "Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menghancurkanmu. Tapi aku hanya manusia biasa yang tak sempurna." Sari tersenyum sinis. "Kau menghancurkan hidupku, Bayu. Kau mengambil harapan dan masa depanku hanya demi ambisi dan kesenangan sesaat. Kau tak layak mendapatkan maaf." Namun sebelum Sari melanjutkan kemarahannya, Dimas melangkah maju. "Sari, apakah kebencian ini yang benar-benar kau inginkan? Kau terjebak di sini, sementara mereka yang kau benci tetap hidup dan melanjutkan hidup mereka. Lepaskan dendam ini, dan kau akan menemukan kedamaian." Sari menatap Dimas, dan untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari matanya. Di balik senyumnya yang dingin, ada rasa sakit yang mendalam. Perlahan, ia menurunkan tangannya dan menghela napas panjang. "Aku lelah, Dimas," gumamnya lirih. "Tapi aku tak tahu bagaimana cara pergi."
Dimas mendekatinya dan berkata lembut, "Lepaskan mereka, lepaskan semua kebencian itu. Kau pantas untuk mendapatkan kedamaian." Dalam keheningan malam, Sari mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. Perlahan, tubuhnya mulai memudar, dan senyum terakhirnya tampak lebih damai dari sebelumnya. Bayu menutup matanya, menyadari bahwa akhirnya, dendam Sari telah berakhir. Sejak malam itu, sosok Sari tak pernah lagi terlihat di jembatan. Bayu dan Dimas akhirnya bisa melanjutkan hidup tanpa dihantui oleh dendam yang menghancurkan. Dimas sadar bahwa ia telah melakukan sesuatu yang benar, meskipun prosesnya penuh ketakutan dan kegelapan. Jembatan Kaliabang kini kembali menjadi tempat yang sunyi dan damai, seperti seharusnya. Dimas tak lagi melihat bayang-bayang yang menakutkan setiap kali ia melewati jembatan itu, dan ia tahu bahwa Sari akhirnya telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.